Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di siang yang penuh rahmat dan barokah ini kita masih bisa terus melakukan aktivitas-aktivitas kita. Semoga seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dalam koridor ibadah sehingga akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Oke, jawabannya bagus, tampak kompak, tapi belum tampak semangat. Bagaimana kalau jawabnya pakai yel-yel dan gerakan tangan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Coba. Bapak Ibu teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasanya mana? Cuman alhamdulillahnya aja ya. Tapi tanpa berpanjang kalam, kita akan berbicara tentang sejarah dakwah syahadatain. Kita pastinya sudah mafhum ya, bahwa kalimat syahadat ini adalah merupakan ya gerbang atau kunci memasuki gerbang atau bangunan Islam. Nah, bagaimana sih sejarah dakwah awalnya yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, barangkali sebagian kita bertanya tapi tidak dimunculkan pertanyaannya, yakni dulu Rasulullah ketika mengajak orang kepada Islam itu apa yang disampaikan? Barangkali begitu ya. Sebab apa? Sebab wahyu yang pertama diterima bentuknya adalah merupakan ayat-ayat. Berapa ayat? Lupa. Surah yang pertama kali turun di Gua Hira, surah Iya, Iqra. Nama surahnya apa? Al-Alaq apa Al-A'la? Al-Alaq. Berapa ayat? Nah, 5 ayat. Ingat-ingat ya kan? Ini berupa ayat-ayat. Nah, tinggal pertanyaannya. Ketika pulang, kalau sejarah ya menyebutkan, Rasulullah kan minta diselimuti kepada Bunda Khadijah kan? Singkat cerita, sesi ini udah selesai deh, sembuh begitulah misalnya. Nah, lantas yang beliau sampaikan kepada orang-orang untuk masuk Islam apa? Mungkin ada yang pernah terbetik pertanyaan seperti ini, tapi tidak terungkapkan. Betul apa benar? Iya. Iya kan? Jadi Rasulullah ngajakin orang waktu itu apa sih gitu kan? Apa ketika ketemu orang kemudian Rasulullah juga bilang Iqra begitu? Kan enggak. Nah, apa sebenarnya yang disampaikan? Singkat cerita Pak Bu, dakwah ini kemudian dibagi menjadi 2 sesi. Ada namanya sesi sembunyi-sembunyi, ya, dakwah sirian, dakwah tertutup. Sebab kalau disampaikan secara terbuka itu resistennya sangat tinggi. Nah, ada sesi yang kedua disebutnya dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Ternyata betul yang dikhawatirkan terjadi. 4 tahun dakwah Islam secara tersembunyi, masuk tahun keempat atau kelimanya itu dakwah disampaikan secara terbuka. Hal ini menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam surah Al-Hijr ayat 92 apa 95. Nanti boleh dicek ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, kata Allah begitu.
Maka ya Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah aku perintahkan kepadamu dan jauhilah orang-orang musyrik. Saya ingin menyampaikannya dalam versi aplikasi HP. Boleh? Boleh. Singkat cerita nih, begitu. Jadi Rasulullah SAW, tanda kutip lagi ya, sebagai sales marketing yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mencapai prospek-prospeknya di lapangan tapi secara publish begitu ya, yaitu sebuah aplikasi akidah atau tauhid yang menunya adalah syahadatain ya, atau 2 kalimat syahadat. Iya, jadi di dalam aplikasi tauhid ini isinya ada 2, yaitu tauhidullah dan tauhidur rasul. Kita menyebutnya syahadatain, ada 2 kalimat syahadat. Ibarat sebuah aplikasi, suatu masa akhirnya di tahun keempat kenabian lah kita nyebutnya begitu ya. Masuk tahun keempat kenabian, Allah meminta agar aplikasi ini dipublish secara terang-terangan, gak sembunyi-sembunyi lagi. Ya, seruannya adalah fasda' bima tu'mar. Maka Muhammad publish secara terbuka apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, perintah di sini adalah perintah berdakwah. Isi yang didakwakannya apa? Kan begitu ya. Kalimat pembuka tadi, bahwa mungkin sekilas sebagian kita bertanya yang didakwakan Rasulullah sebenarnya apa? Kan begitu ya. Apa beliau hanya menyampaikan ayat-ayat saja? Apakah beliau hanya menampilkan akhlakul karimah saja, kan begitu ya? Ternyata untuk merekrut prospek dakwah beliau, kalau merujuk kepada ayat ini atau surah ini, adalah beliau menyampaikan nantinya adalah aplikasi syahadatain atau aplikasi tauhid. Ya, fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ya Muhammad, maka sampaikanlah atau publish secara terbuka aplikasi ketauhidan ini yang menunya adalah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa a'rid anil musyrikin, dan tinggalkanlah, jauhilah virus kesyirikan yang ditebar oleh orang-orang musyrik. Nah, dari mana Pak Ustadz kita tahunya bahwa yang disampaikan adalah 2 kalimat syahadat? Kita lihat pada kisah spektakuler di mana ketika ayat ini turun di tahun keempat kenabian ini, maka di suatu pagi, kalau saya menyebutnya di saat fajar menyingsing, ayam jantan berkokok, biar pada melek gitu, nggak ada yang ngantuk gitu ya. Rasulullah berdiri di atas bukit Sofa. Di atas bukit Sofa inilah maka seluruh komponen Mekah dipanggil, yang terdiri dari qabilah. Ingat, di Mekah itu belum berdiri state atau kenegaraan, berbeda dengan wilayah Syam. Syam itu adalah wilayah yang sudah berdiri state, makanya menjadi superpower. Ada 4 negara pendukung wilayah Syam itu. Ada yang ingat negara apa saja Bapak Ibu? Yang tidak ingat sama sekali, tolong tengok kanan sekali, tengok kiri sekali. 1, 2, 3. Nggak ingat apa nggak tahu nih? Kan sering kita dengar Rasulullah berdagang ke negeri Syam, betul? Ya, disebutnya negeri Syam. Negeri Syam ini sebenarnya dia adalah uni begitu ya, kumpulan-kumpulan 4 negara. Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. 4 negara bergabung menjadi satu, itu menjadi Syam. Itu menjadi super power. Tapi ingat, di luar itu meskipun masih satu area apa ya, kita nyebut geografi barangkali ya, satu area geografis, tapi kan ada superpower yang lain, yaitu negeri, udah kan Syria tuh udah masuk, Persia, yang kelak berubah menjadi Iran hari ini. Itu superpower, ingat ya. Jadi di Timur Tengah sebenarnya sudah ada 2 superpower negara besar. Nah, kalau menuju ke barat, superpowernya apa? Romawi, gitulah kita nyebutnya ya. Eropa, Amerika, dan sejenisnya tuh, pokoknya kita nyebutnya bule-bule. Itu sudah superpower semua. Tapi khusus di Mekah belum ada. Tak terkecuali di jazirah tempat kita tinggal ini,
Di tahun 600 Masehi itu pun sudah mulai muncul cikal bakal kenegaraan besar ke depan, tapi pun masih kabilah-kabilah. Ada kabilah Sriwijaya, Majapahit, Singosari, Mataram, apalagi? Ayo, harus apal dong wilayah sendiri. Oke, Kertanegara di mana? Sudah. Oke ya. Nah, itu masih suku-suku. Kurang lebih begitu ya. Kelak ketika berdiri negara kesatuan yang disebut Nusantara adalah Majapahit akhirnya menyatukan. Tapi anggap di tahun-tahun itu gitu ya, 500 sampai 600 Masehi, khusus wilayah Mekah belum ada kenegaraan. Masih suku-suku atau kabilah. Pak, Bu, dipanggil semua. Mulai dari kabilah terbesar, yang pengaruhnya paling tinggi, ya paling terhormat lah, bahasa paling disegani, yaitu Bani Quraisy. Nah, di bawah Bani Quraisy, karena ini memang yang tertua, di bawahnya lagi nanti ada namanya Bani Abdi Manaf. Di bawahnya lagi ada Bani Kinanah. Di bawahnya lagi ada Bani Hashim. Dari Bani Hashim inilah nanti yang melahirkan terah Muhammad bin Abdullah. Mulai dari kakeknya. Siapa kakek Nabi Muhammad? Abdullah. Oke. Dari Bani Hashim inilah lahir Abdullah. Abdul Muthalib. Nah, dari situ lahir bapak Rasulullah. Abdullah, ya kan? Baru Rasulullah. Jadi Rasulullah itu lahir dari suku, ya Quraisy yang tertinggi. Bener tadi. Kinanah. Ingat-ingat nih ya. Jadi kalau bicara nasab Nabi kita sangat jelas. Kalau Quraisy nanti tarik ke atas begitu ya, itu nanti bisa sampai ke Nabi Ibrahim. Dan ini nanti titik kulminasi awal atau starting awal bahasanya. Starting awal tentang keakidahan di tanah Mekah ini berasal dari sini sebenarnya. Nah, Pak, Bu, di tahun itu, tahun keempat kenabian, Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa, bukan hanya memanggil sampai kepada Bani Hashim, tapi anak keturunan Bani Hashim dipanggil sampai yang terkecil. Beliau kalau dalam sejarah disebutkan memanggil setelah, ya Bani Hashim, wahai anak keturunan Hashim, sini kumpul. Siapa lagi yang dipanggil? Sofia. Sofia itu bibinya Rasulullah, disebutnya begitu. Kalau ditarik dari nasabnya sebenarnya Sofia ini masih berbau wa begitu ya, tapi disebutnya bibi ya. Bibi Sofia begitu. Ya masih tantenya lah kurang lebih. Wahai Bibi Sofia, kemari kumpul. Dan yang terakhir dari Bani Kinana yang paling muda, paling buncit adalah ya Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah, putri Muhammad, putri saya, ta'al kumpul. Di subuh buta seperti itu lazimnya orang malas bangun pagi, Pak, Bu. Dipanggil oleh Muhammad bin Abdullah, kumpul semuanya, kaya, miskin, tua, muda, dan orang-orang kaya yang tidak berkesempatan datang pun mereka mengutus utusannya. Ikuti Muhammad, sambut seruannya. Ada hal penting yang akan dia sampaikan, berangkatlah, dengarkan baik-baik, sampaikan hasilnya kepada saya. Kurang lebih orang-orang kaya yang pesan kepada utusannya begitu. Begitu semua orang sudah berkumpul, nah baru Rasulullah menyampaikan kalimat penting. Kalimat pentingnya apa? Kalimat pentingnya adalah kalimat syahadat. Tapi tidak secara to the point belum menyampaikan kalimat ini. Dan inilah yang menjadi judul kita hari ini, bahwa fenomena atau sejarah dakwah syahadatain itu, Pak Bu, sebenarnya ada 4 fenomena kejadiannya. Ketika Rasulullah menyampaikan, ya mempublish aplikasi syahadatain secara terbuka, prospek itu pecah menjadi 4 sebenarnya, bahasanya begitu. Yang pertama adalah kelompok yang menolak dengan persekusi, begitu. Itu di Mekah. Yang kedua ada kelompok yang menolak dengan memberikan peringatan. Itu nanti agak minggir di kaum Badui. Yang ketiga ada kelompok yang kemudian abstain disebabkan secara politis dianggap Muhammad kurang bisa mengakomodir hasrat politiknya. Nah ini jangan salah. Jadi kalau bicara syahadatain sebenarnya bicara politik kelas tinggi, Pak Bu. Inilah dakwah para nabi dan rasul.
parade para nabi dan rasul yang berjumlah tidak kurang dari 120.000 para rasul. Ada berapa orang yang harus kita kenal? 25. Udah hafal semua? Nah, coba bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Siapa lagi? Ya, terus deh ya. Pokoknya 25 paling itu harus kita kenal, Pak, Bu. Parade beliau-beliau inilah membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu disampaikan, ternyata ada kelompok di masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memandangnya pure dari politis dan dianggap secara politik itu tidak mengakomodir hasratnya, orang ini abstain. Setelah itu baru ada fenomena yang keempat, yaitu orang yang langsung menerima dakwah syahadatain. Aplikasi ini langsung diterima dan diaktifasi pada saat itu tanpa reserve. Mereka tidak ada tuntutan apapun kecuali sam'an wa ta'atan. Nah, mari kita lihat fenomena yang pertama ini ketika dipublish secara terbuka, Pak Bu, di Bukit Sofa Rasulullah berdiri meskipun penyampainya sudah sangat hati-hati. Ini nanti kalau di kemudian hari ada namanya strategi dakwah, dan ketika berbicara ada namanya retorika dakwah. Dan Rasulullah adalah seorang orator yang paling bagus retorikanya. Di samping memang akhlaknya sudah ya paten terkenal sebagai orang yang berakhlakul karimah, cara berbicara beliau itu mampu membetot perhatian orang dengan baik. Jadi setelah orang berkumpul semuanya dari Bani Quraisy sampai Fatimah bintu Muhammad, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Aku kumpulkan kalian di tempat ini. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum saya sampaikan hal ini, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Jika saya katakan bahwa di balik bukit itu tengah berkumpul tentara-tentara dengan senjata yang lengkap, dan mereka bermaksud turun ke sini untuk membantai habis kita semua, apakah kalian percaya?" Ternyata yang datang jawabannya satu kata, ibarat paduan suara dengan kur, mereka mengatakan percaya. Kalaupun ada ekor jawaban, mereka mengatakan anta al-amin ya Muhammad. Engkau orang yang terpercaya ya Muhammad. Kami belum pernah melihatmu berdusta ya Muhammad. Meskipun kau katakan bahwa di balik bukit itu ada sepasukan tentara bersenjata siap turun ke sini untuk membantai kami, kami percaya Muhammad karena engkau kan. Kalau hari ini saya menyebutnya, benda-benda berharga itu nilainya adalah nilai-nilai kolateral. Biasanya yang jadi kolateral bentuknya apa, Pak Bu? Emas. Emasnya batangan apa lempengan? Oh ya lempengan ya batangan, itu berat kan? Tuh Pak Bu, ruhnya aset mereka, harta kekayaan mereka orang-orang Mekah itu dititipkan kepada Muhammad. Mereka yakin Muhammad itu bisa menjadi penanggung resiko terhadap aset mereka. Coba Pak Bu, kalau harta kekayaan yang super duper berharga saja mereka kasih, meskipun satunya titip gitu ya, kepada Muhammad, jadi bahasanya leher-leher mereka pun mereka siap serahkan kepada Muhammad. Makanya begitu Muhammad bilang ada sepasukan tentara di sana siap turun kemari untuk membantai kita semua, apakah kalian percaya? Yang hadir semua mengatakan percaya. Nah, ibarat pantun itu ada istilah sampiran. Suka bikin pantun Bapak Ibu? Apa yang paling favorit pantunnya? Iya, buah belimbing, buah nangka. Iya, terus apa? Iya, itu sampiran namanya, ya kan? Kalau lagunya Rhoma Irama kan banyak buah semangka. Ya kan? Buah semangka di mana? Oh, di bawah dalam sampan, dalam kebun. Udah dibilang Rhoma Irama di kebun. Ya kan? Banyak orang perjaka tapi hanya abang yang tampan. Nah, itu tadi ada sampiran, ya kan? Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, itu namanya sampiran. Kemudian baru isinya banyak anak pemuda tapi hanya abang yang tampan.
Itu isinya. Nah, Rasulullah sebenarnya mau menyampaikan kalimat syahadat. Tapi sampirannya tadi menarik perhatian mereka disebabkan mereka percaya kepada Muhammad dan gak tanggung-tanggung kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang cukup horor untuk kita hari ini. Ada sepasukan tentara siap membantai kita. Kalian percaya? Nah, orang-orang bilang percaya. Begitu percaya baru Rasulullah menyampaikan isinya yang inti. Ya'lam. Oleh karena itu, ketahuilah oleh kalian, aku tidak bisa menggaransi keselamatan kalian dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil mahsyar. Jadi kalau mau diurek versi yang paling sederhananya Pak Bu, meskipun kalian sangat percaya kepadaku bahwa akan ada yang membantai di sini, dan kalian pun percaya saya bisa menjadi tameng, bahasanya begitu. Disebabkan kalian juga percaya menyerahkan harta kekayaan kalian yang paling berharga kepada saya. Kalian menggaransikan keamanan itu kepada saya, tapi maaf, secara pribadi saya tidak bisa menggaransi keselamatan kalian dari adab Allah nanti di yaumil mahsyar. Tuh disampaikan secara terang-terangan, ya kan? Fair nggak sampai di sini Rasulullah? Fair banget, meskipun kalian percaya kepada saya tentang keamanan kalian kepada saya, bahkan nitip keamanannya kepada saya sedemikian rupa, tapi maaf, untuk adab Allah di yaumil mahsyar, saya tidak bisa menggaransi keselamatan kalian. Ila kecuali, kul, katakanlah, atau kalian mau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh Pak Bu. Jadi inilah yang dipublish pada masa itu. Disampaikan kepada orang-orang yang heterogen. Masih ada orang yang hanif, orang yang masih berakidah tauhid la ilaha illallah, dan orang-orang yang sudah mulai terkontaminasi kemusyrikan. Berhimpun mereka, Rasulullah menyebutkan, meskipun kalian percaya bahwa saya bisa menjadi tameng keselamatan kalian, tapi maaf, untuk keselamatan akhirat kalian saya tidak bisa menggaransi. Ya, di yaumil mahsyar ada adab Allah, saya tidak bisa menjadi tameng buat kalian kecuali kalian mau mengaktifasi aplikasi syahadatain. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalian menegaskan kesaksian tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan jika kalian bingung bagaimana mengaktifasikannya, ikutilah aku. Aku adalah marketing yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan training kepada kalian bagaimanakah mengaktifasi kalimat la ilaha illallah. Nah, karena yang hadir adalah orang-orang Arab, maka mereka sangat paham bahasa Arab. Betul apa benar? Betul. Begitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di antara tokoh yang hadir, yang notabene-nya mereka adalah merupakan, bahasa kasarnya gembong apa-apa gitu ya, pokoknya menjadi sentranya kemusyrikan Pak Bu, langsung tersinggung. Dalam sepersekian ribu atau mungkin juta detik mereka berpikir, la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Lah, lantas nasib patung-patung itu bagaimana? Kalau patung-patung itu sudah tidak ada yang menyembah, lantas gengsi kami bagaimana? Sedangkan selama ini kami mencari pengaruh politik, kekuasaan, dan kekayaan dengan cara memanipulasi, mengkapitalisasi patung. Kok tiba-tiba Muhammad bilang nggak boleh disembah lagi? Sepi dong pasaran kita. Nah, sampai di sini tersinggung apa jengkel? Jengkel Pak Bu. Selama ini mereka yang disebut Abu itu sebenarnya bapak sebutan untuk orang yang bijaksana, begitu ya. Dianggap paling pinter, paling tahu persoalan, bahkan bisa mengatasi persoalan. Selama ini mereka itu mengkapitalisasi patung Pak Bu. Dari patung itulah mereka bisa dapatkan kekuasaan dan juga keuangan. Mau diceritakan yang ini apa lewat dulu? Lewat. Nggak perlu diceritakan bagaimana mereka mengkapitalisasi patung, kenapa tersinggung. Lewat aja udah. Oke, baik. Lewat berarti. Pak Bu, maka kemudian tampil salah satu di antara mereka mempersekusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Diambil kerah bajunya, digoncang dadanya dan meludah. Cih, hanya untuk kalimat seperti ini, Muhammad, kau kumpulkan kami di tempat ini. Wallahi, aku gak ada urusan denganmu. Celaka kamu ya Muhammad. Ingat siapa tokoh ini namanya? Nah, Abu Lahab. Dan itu masih uaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya yang berpengaruh, Pak Bu. Salah satu tokoh yang mengkapitalisasi patung. Begitu dia mempersekusi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh pertama dalam dakwah Islam. Kalau pendakwa disebut dai, betul? Betul. Dai, ustadz, kiai, guru, ajengan, bahkan habib. Betul nggak beliau habib? Apa gelar habibnya Rasulullah? Rasulullah habib bukan? Habib. Apa gelar habibnya? Nggak tahu juga, lambaikan tangan. Gimana sih? Kalau Habib-Habib katanya duriah Rasulullah kan gitu dong, ya kan? Berarti Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah. Dan itu dia. Dan kita sering menasyidkan ya Rasulullah, ya Habib. Nah kan begitu. Nah itu Habib itu. Ingat, ya kan? Jadi sang Habib, guru, ustadz, ajengan, dai dipersekusi di depan publik, Pak Bu. Dicengkram kerah bajunya, diludahi di sampingnya, dikatakan celaka kamu Muhammad. Hanya untuk kalimat seperti ini kau kumpulkan kami di tempat ini. Wah, marah banget Abu Lahab. Nah, tetapi menjawab kemarahan Abu Lahab bukan Rasulullah yang menjawab, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung turun Jibril membawa wahyu Allah yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi siapa? Abu Lahab. Celakalah, ya, tabbat yada abi lahab. Celaka kedua tangan Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna kekayaannya, bisnisnya, begitu kalimatnya. Detail. Nanti boleh ditadabur lagi di rumah ya. Ketika Allah kemudian tegas menyebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta kekayaannya dan juga semua bisnis-bisnisnya. Saya selana rolda talahab, bahkan kelak dia akan dilempar ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pak Bu, saya membahasakannya di wilayah Mekah saat itu ternyata dakwah syahadatain mengalami penolakan dengan persekusi. Kenapa? Pengaruh orang-orang kaya musyrik masih sangat besar, sementara Rasulullah adalah OKB yang belum punya pengikut yang memadai pada saat itu. Nah, di sini terjadi penolakan yang pertama. Nah, ingat Rasulullah orang kaya. Sesama orang kaya ribut di depan masyarakat. Kira-kira di persekusi itu kalau kita malu apa enggak nih? Padahal kita niat baik, Pak Bu, ya kan? Nah, ini sunnah dakwah yang pertama, ditolak dengan persekusi. Apakah Rasulullah berhenti? Tidak, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat syahadatain ini adalah kalimat penyelamat kehidupan umat manusia di dunia wa fil akhirah. Maka Rasulullah agak minggir. Ketemulah kaum Badui, kalau orang Arab nyebutnya Badwin. Jadi jika suatu masa kita pergi ke Arab, terus orang Arab menyebutnya, tuh orang-orang Badwin. Kita nggak usah bingung ya. Mereka menyebut orang Badui adalah Badwin. Nah, orang-orang Badui itu kemudian didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini bertanya, ya Tuhan Muhammad, apa yang kau bawa? Singkat cerita, Rasulullah menjawab, aku membawa 2 kalimat syahadat. Orang Arab Badui ini terperanjat. Beliau mengatakan, idan satu hari buka ar-rabu wal ajamu. Jika kalimat ini yang kau sampaikan Tuhan, engkau bisa dimusuhi oleh orang Arab dan juga orang-orang bukan Arab. Tuh, dia menolak tapi memberi peringatan. Akan ada bahaya besar Tuhan jika kalimat ini yang Anda sampaikan kepada umat manusia.
baik orang Arab maupun non-Arab akan menyerang Anda, memusuhi Anda. Sampai di sini kalimat syahadatain resisten apa sangat kompatibel? Resisten untuk sebagian orang ya Pak Buya, yang mereka memang betul-betul paham tapi menolak, nggak mau. Rasulullah minggir lagi, ketemu dengan suku Basrah yang kelak disebut negeri Irak. Pak Bu, ketemu pemimpinnya langsung. Nah ini saya bilang, kalau ini juga berpikirnya politik ansih. Kenapa? Begitu bertanya, wahai Tuan Muhammad, apa yang kau bawa sebenarnya? Kata Rasulullah, aku membawa 2 kalimat syahadat. Karena dia orang Arab, tentunya sangat paham. Dia bilang, itu yang Anda bawa Tuan. Kalau gitu sini duduk Tuan. Duduk. Dengan baik dan tenang, seorang kepala suku, cara berpikirnya sangat politis, kemudian dia nanya, gini Tuan, saya paham, kalau Anda membawa kalimat ini, pastinya Allah akan memberikan Anda kemenangan. Betul? Betul. Dunia dan segala isinya akan berada dalam genggaman Anda, Tuan. Betul? Betul. Gitu. Jadi fair nih, baik-baik ngomongnya. Nah, orang kepala Basra ini bertanya, Tuan, kalau saya mengikut kalimat syahadatain Anda, lantas dengan itu Allah memberikan dunia dan segala isinya kepada Anda. Pertanyaan saya Tuan, wanipiro. Nah, udah ada belum tuh politik tuh? Udah ada Pak Bu. Jadi jangan kaget kalau hari ini ada politik begini begitu. Itu udah dari dulu kala Pak Bu. Nah, ini seorang kepala suku Basrah berpikirnya sangat politis, nanyanya wanipiro. Kalau dalam bahasa sejarahnya beliau bertanya, aku dapat berapa bagian ya Muhammad dari dunia yang akan Allah berikan kepadamu itu? Nah pertanyaannya, saat itu apakah Rasulullah sudah betul-betul mendakwakan Islam dan diterima oleh seluruh dunia atau belum? Jawabannya belum Pak Bu. Tapi ini orang Basra sudah paham bahwa kalimat syahadatain ini kalau dipegang dengan benar, dunia dan segala isinya akan berada dalam genggamannya. Makanya saya menyebutkannya dengan istilah aplikasi Pak Bu. Ya kan? Dalam sebuah aplikasi kalau iklannya dunia ada dalam genggaman. Betul apa benar nih? Ya kan? Satu aplikasi berjuta dunia. Pak Bu, ini kepala suku Basra sudah paham. Kalau memegang kalimat ini, Allah pasti memberikan dunia dan segala isinya. Namun ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Tuan Muhammad, berapa bagian yang saya dapatkan? Nah, Rasulullah menjawab, aku tidak menjanjikan itu semua kepadamu. Tapi jika kamu mau ikut 2 kalimat syahadatain ini, kamu mengaktifasikannya bersama dengan saya, maka saya hanya bisa menjanjikan kepadamu sebagaimana yang Allah janjikan kepadaku, yakni kamu digaransi pasti masuk surga. Lebih hebat dunia apa lebih hebat surga kira-kira ya? Nah, tapi orang-orang yang cara berpikirnya dunia ansih Pak Bu, memandang dunia jauh lebih besar. Padahal ketika dia pilih, oke, saya ambil surga, dunia pasti dapat. Makanya Imam Ghazali kan menyebutkan antara dunia dengan antara akhirat dengan dunia itu ibarat antara padi dengan rumput. Jika kau tanam padi, maka rumput akan tumbuh. Tapi jika kau tanam rumput, padi nggak tumbuh. Nah, orang Basra nggak berpikir begitu, Pak Bu. Dia berpikirnya kalimat ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dunia dan segala isinya. Jika nanti Allah berikan kepada Anda berapa bagian, kata Rasulullah, bukan itu yang saya janjikan kepadamu. Tapi yang saya janjikan kepadamu, jika kamu mengaplikasikan kalimat syahadatain ini, kamu dijamin pasti masuk surga. Kata dia, ya kalau itu mah Tuan, maaf deh. Kami kebetulan baru gencatan senjata dengan Persia, Tuan. Kami betul-betul sedang melakukan perjanjian damai. Oleh karena itu, terhadap tawaran Anda dengan kalimat ini,
maaf, kami tidak bisa menerimanya, tapi kami juga tidak bisa menghalanginya. Silahkan Tuan, jika Anda mau memprospek ke pihak lain, silahkan. Kami tidak akan menghalangi. Tapi juga kami tidak bisa membersamai. Nah, absen tuh. Orang, mana tadi? Basrah Pak Bu, dia nggak mau ditawarin kalimat syahadatain. Berhentikah Rasulullah menyampaikan 2 kalimat syahadat sebagai penyelamat kehidupan umat manusia di dunia wa fil akhirah ini? Ternyata tidak. Beliau tetap menyampaikan baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maksudnya secara publis maupun secara fardiyah, secara prospek. Qadarullah Pak Bu, di suatu malam orang-orang Yathrib, berarti orang mana nih? Orang Madinah. Dari suku Aus dan Khazraj Pak Bu, yang berkesempatan berdagang ke Mekah, mereka di kampungnya sudah mendengar berita bahwa ada Rasul akhir zaman yang ditunggu namanya Ahmad, sudah muncul orangnya di Mekah. Maka ketika di Mekah, siang mereka berdagang sambil nguping-nguping, ya kira-kira kayak apa ya orangnya, di mana bisa ditemuinya dan seterusnya. Pak Bu, malam harinya kemudian mereka pindah ke tempat, ya, di satu tempat yang kelak kita sebutnya terjadi perjanjian. Hah? Kok Hudaybiyah? Aqabah dulu. Iya, Hudaybiyah mah nanti pas foto Mekah. Aqabah, perjanjian Aqabah Pak Bu. Orang-orang Yathrib ini berjanji dengan Muhammad bin Abdullah yang dinisbatkan menjadi Nabi dan Rasul ini untuk bertemu di satu tempat. Yang kelak tempat ini terjadi baiat yang disebut dengan baiat Aqabah. Berkumpullah mereka di sana, lantas secara bisik-bisik mereka bertanya, "Ya Tuan Muhammad, kami mendengar bahwa Anda adalah Rasul utusan Allah." Betul, kata Rasulullah. Apa yang Anda bawa? Saya membawa 2 kalimat syahadat. Apa konsekuensinya jika saya mau ikut Anda dengan kalimat ini? Nah, Rasulullah bilang, konsekuensinya adalah kamu harus menjaga kemurnian kalimat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh ternoda. Yang kedua, kalian harus menjaga keselamatan saya. Yang ketiga, kalian harus meninggalkan pertumpahan darah, tidak mencuri, tidak berzina, begitulah semua yang berbau akhlakul karimah. Kata orang-orang Yathrib, oh baik kalau begitu kami mau ikut. Maka beberapa orang kemudian menjulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW, sementara yang wanita ya dengan bergandeng tangan juga satu sama lain dengan mereka, ya sebagian riwayat menyebut mereka angkat tangan saja. Kemudian mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa reserve. Ya, mereka tidak minta tuntutan apa-apa. Baik ya Rasulullah, kami siap untuk menerima 2 kalimat syahadat ini. Kami akan jaga kesuciannya, kami pun akan menjaga keselamatan Anda, dan kami akan jalankan semua poin-poin yang sudah Anda sebutkan di atas tadi. Pulanglah mereka ke Madinah, dan mereka pun kemudian menyampaikan kepada masyarakatnya tentang adanya 2 kalimat syahadat ini. Pak Bu, inilah cikal bakal awal dakwah Islam ketika Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia dari mereka kehidupannya semula jahiliyah, kemudian kelak akan berubah dengan orang-orang yang siap menjalani hidupnya dengan nilai-nilai Islamiyah. Rasulullah telah berjasa besar menyampaikan kepada kita umat manusia 2 kalimat penyelamat kita, yakni 2 kalimat syahadat. Sampai di sini dulu. Sebelum saya sudahi, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silahkan Bapak Ibu. Cukup?
Kalau cukup kita sudahi atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mohon maaf saya tidak ngikutin lagi. Apakah dalam proses seperti tadi itu adalah bagian dari kata-kata hijrah itu? Maksudnya Nabi Dina dari nama yang empat dari belakang sampai belakang. Apakah itu yang masuk kategori hijrah? Oh, oke. Baik. Kalau dalam catatan sejarah, ini tidak masuk dalam proses yang disebut dengan hijrah. Karena hijrah pada saat itu yang dimaksud adalah hijrah secara makani, secara tempat. Melainkan Rasulullah, ya sebagaimana bahasa sales marketing gitu ya, Rasulullah hanya menjalankan proses prospek saja ke beberapa tempat. Begitu bahasanya. Jadi penawaran di Mekah ditolak nih. Apakah Rasulullah kemudian ketika ketemu Badui disebutnya hijrah? Tidak. Nah, berbeda kasusnya nanti ketika beliau ke Taif. Makanya disebut ke Taif itu hijrah kecil. Meskipun dalam konteksnya tidak kecil. Malah itu berdarah-darah. Nah, hijrah yang dimaksud pada masa itu, bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi sorotannya gitu ya, adalah mencari prospek yang punya kekuatan atau punya power besar, betul-betul bisa melindungi eksistensi dakwah. Wabil khusus sosok dakwah saat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau ke Taif kemudian malah Rasulullah mendapatkan bencana, Rasulullah mencoba mengevaluasi. Nanti kalau di buku Manhaj Harokinya Muhammad Al-Ghotban, ya Munir Al-Ghotban, maaf, beliau mengatakan Rasulullah akhirnya bermuasabah bahwa ketika beliau ke Taif, sejarah mencatatnya itu hijrah. Nah, Rasulullah mengevaluasi, ya Allah, sebenarnya kepada siapa diri ini hendak kau pasrahkan? Kepada orang dekat yang memusuhi aku atau orang jauh yang mengusirku? Nah, kalau kasus ini disebut hijrah, walaupun ada yang menyebutnya hijrah kecil. Nah, tapi ketika memprospek itu tidak dikatakan hijrah, ya memang bagian dari lawatan beliau untuk menyampaikan 2 kalimat syahadat kepada orang-orang yang memang siap untuk menerimanya. Begitu, Mas. Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita sudah dengan berdoa sejenak kali ya. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiq wa aqwami thariq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.